Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 200461123, akan menjawab soal UTS Sejarah Indonesia baru 1. Kenapa terjadi perbedaan pendapat mengenai masuknya Islam ke Nusantara? Jawaban saya, perbedaan pendapat dari para ahli tentang masuknya Islam ke Nusantara terjadi karena proses penyebaran Islam di Nusantara mengalami waktu yang sangat kompleks dan sangat lama, bahkan sampai beratus tahun. Namun, proses tersebut tidak meninggalkan banyak bukti sejarah, sehingga tidak dapat hal yang menjadi acuan bagi para sejarawan, sehingga muncullah berbagai banyak persepsi dari beberapa sejarawan tersebut. Beberapa sejarawan tersebut bersikeras bahwa pendapat yang mereka kemukakan adalah yang benar dengan beberapa bukti yang mereka miliki. Minimnya bukti yang dimiliki oleh para sejarawan ini membuat para ilmuwan pun terhambat untuk melakukan penelitian, sehingga jadilah banyak teori yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai perbedaan-perbedaannya. 2. Kenapa masuknya Islam menjadi penanda era modern terbentuknya masyarakat yang beradab di Nusantara? Jawaban saya, McRiffles mengatakan Nusantara memasuki masa keemasan atau masa modern pada saat Islam memasuki Nusantara dan berkembang dan dianut oleh masyarakatnya. Nur Wahid juga mengatakan bahwa Islam masuk Nusantara pada abad ke-7 menjadi landasan terciptanya tatanan dunia yang beradab dengan pemikiran, cita-cita, dan kebudayaan baru. Selain itu, Islam dikatakan sebagai alasan terbentuknya peradaban di Nusantara karena ajaran Islam mengajarkan untuk menuntut ilmu, baik bagi orang awam maupun para kaum bangsawan, baik laki-laki ataupun perempuan, sama-sama berhak untuk menuntut ilmu. Dan Kesultanan Islam memfasilitasi secara total untuk kependidikan. Selain itu, Islam memerlukan hal yang berhubungan dengan intelektual, dan juga Islam juga membawa pengaruh besar bagi peradaban Nusantara. Jadi, tidaklah salah dikatakan jika era modern Nusantara dimulai ketika Islam memasuki Nusantara. 3. Hubungan sebab akibat runtuhnya Samudra Pasai dan melahirkan Kerajaan Malaka. Jawaban, kejayaan Kesultanan Samudra Pasai redup saat Sultan Malikur Zahir II wafat dan digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang masih kecil. Samudra Pasai pernah diserang oleh Kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa. Lalu, tahun 1405, Laksamana Cheng Ho berkunjung ke Samudra Pasai dan menyarankan agar Kerajaan Samudra Pasai menjalin kerjasama dengan Cina. Namun, Zainal Abidin meninggal dunia dan digantikan oleh menantunya, yaitu Abu Zahir. Dan pada tahun 1521, Portugis berhasil menduduki daerah Pasai, yang membuat Pasai semakin redup. Namun, direbut kembali pada tahun 1524 oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Semenjak saat itulah, Kesultanan Samudra Pasai berakhir dan semua kekuasaan dari kesultanan ini pindah ke tangan Kesultanan Malaka, dan pada akhirnya Kerajaan Samudra Pasai pun tinggal nama dan digantikan oleh Kesultanan Malaka. 4. Faktor yang menyebabkan Kerajaan Aceh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara dan hubungan dengan Indonesia saat ini. Jawaban, Raja pertama yang menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mughayat Shah, atau lebih kita kenal dengan nama Raja Ibrahim. Selama 14 tahun ia memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam mengalami kejayaan pada saat kepemimpinannya, atau kita kenal dengan nama Sultan Mangkuta Alam. Mangkuta Alam adalah raja yang tegas. Sultan Mangkuta Alam menolak semua keinginan bekerja sama dari negara lain seperti Inggris, Portugis, maupun Belanda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda inilah Aceh memiliki kekuasaan militer yang sangat kuat, wilayah kekuasaan yang sangat luas, dan kesejahteraan rakyatnya yang terbilang makmur. Menurut buku sepanjang abad, Kesultanan Aceh mencoba untuk merangkul negeri sekitar Malaka.
Dari segi perdagangan, hasil bumi pun termasuk tinggi. Selain itu, didirikan pula bandar perdagangan utama untuk melakukan pengawasan dan pergerakan dari orang-orang asing. Faktor Kesultanan Aceh tumbuh cepat dan pertama. Yang pertama yaitu letak Kesultanan Aceh Darussalam sangat strategis sehingga menjadi tempat persinggahan para saudagar. Yang kedua, Pelabuhan Aceh menjadi pelabuhan yang memiliki syarat dan baik menjadi pusat pelabuhan dagang. Yang ketiga, daerah Aceh kaya akan tanaman ekspor seperti lada, yang notabene sebagai tanaman penting dalam komoditi ekspor. Yang keempat, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat para saudagar Islam yang datang dari Malaka pindah ke Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga Kerajaan Aceh Darussalam makin mengalami kemakmuran. 5. Apakah Indonesia bakal terjebak dalam ambisi RRC terkait jalur sutra maritim? Jawaban saya, menurut saya, jika dilihat untuk saat ini, kemungkinan Indonesia terjebak dalam jalur sutra maritim yang digagas oleh Cina itu sangat besar. Karena saat ini dominasi kekuatan dan perekonomian Indonesia banyak dipegang oleh Cina. Seperti banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ini dipimpin oleh Cina. Jadi, tidak menutup kemungkinan ke depannya bukan hanya perekonomian kita yang mereka pegang, akan tetapi juga dengan negara kita ini melalui jalur sutra maritim yang akan mereka hidupkan kembali, membuat Indonesia ini jatuh ke tangan mereka. Karena jalur sutra maritim yang mereka gagas ini sebenarnya tujuannya adalah untuk memperbesar komoditi kekuasaan Cina di dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.